Visi, salam Persma. Nah, jadi di sini kita kembali lagi ke salah satu dari serangkaian mengenal lebih dekat organisasi-organisasi internal yang ada di kampus. Nah, kali ini kita bersama BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelumnya karena kita di sini ingin mengenal lebih dekat tentang organisasi internal kampus, kita juga harus mengenal yang namanya presidennya itu sendiri. Jadi mungkin bisa diperkenalkan, Kak? Ya, baik, selamat pagi, siang, sore, malam ya untuk yang di rumah yang sedang menonton. Jadi perkenalkan, nama saya Iwayan Rekaning Jayabawa, dan di sini pada tahun ini saya dipercaya sebagai Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa Undiksa. Oke, baik, terima kasih. Salam kenal, Kak Reka. Salam kenal. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Reka. Kita mulai? Siap. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama yang bisa juga untuk menjawab kebingungan dari mahasiswa. Nah, sekarang bisa dijelaskan dulu mungkin apa itu BEM dan bagaimana struktur organisasi. Oke, jadi BEM itu adalah singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga di Universitas Pendidikan Ganesha itu ada BEM Rema Undiksa. Nah, dan juga ada BEM Fakultas itu. Nah, jadi BEM Rema Undiksa itu adalah BEM di tingkat universitas. Nah, BEM Rema itu kepanjangannya adalah BEM Republik Mahasiswa. Jadi Rema itu kepanjangannya adalah Republik Mahasiswa. Nah, kalau dilihat dari struktur organisasi, itu kami di BEM Rema Undiksa, itu jajarannya itu ada Presiden Mahasiswa, ada Wakil Presiden Mahasiswa, lalu Menteri, lalu ada Direktorat Jenderal, lalu ada staf-stafnya. Nah, karena kita itu menganut sistem republik, jadi kita itu punya nama kabinet nih, Kak. Jadi namanya itu kalau tahun ini kita mengambil Kabinet Gentara Asa. Nah, kenapa namanya Gentara Asa? Itu sebenarnya ada maknanya, ada artinya. Jadi kata gentara itu berasal dari kata genta. Gitu. Jadi genta itu sebagaimana genta itu bersifat menyuarakan dan menggemakan, sedangkan asa itu adalah cita-cita. Gitu. Jadi kita akan mengembangkan cita itu agar bisa bergema, agar bisa menjadi satu, dan dimana itu kita harapkan adanya kolaborasi. Seperti itu sih, Kak, gambaran umum dari BEM Rema Undiksa. Baik, terima kasih Kak Reka. Oke, terus kalau dibandingkan dengan organisasi kampus yang lain nih, apa sih yang membedakan peran BEM itu sendiri? Oke, jadi BEM itu secara ininya itu adalah di lembaga eksekutif. Nah, jadi BEM ini itu akan sebagai eksekutor, sebagai pelaksana program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang. Nah, jadi di awal kepengurusan itu kami ada yang namanya raker, rapat kerja. Nah, jadi di raker inilah itu kami menyusun program-program kerja apa saja sih yang akan nanti kami bawa dan akan nanti kami eksekusi di dalam 1 tahun kepengurusan BEM Rema. Itu. Jadi contohnya nih, yang kemarin itu sudah terlewati program kerja PKKMB. Nah, di program kerja PKKMB inilah kami melakukan eksekusi, dan yang membedakan itu adalah adanya kolaborasi. Nah, jadi kami menggandeng berbagai macam ormawa yang ada di kampus. Jadi kami mewadahi, kami sebagai wadah organisasi yang ada di kampus. Contohnya itu ada BEM Fakultas, HMJ, UKM, dan lainnya. Bahkan Ormada, Ormaga juga itu kami libatkan dalam kegiatan PKKMB. Seperti itu. Baik, kemudian untuk BEM itu sendiri, apakah mereka juga mewadahi atau menampung aspirasi dari mahasiswa? Kalau iya, bagaimana sih cara kalian untuk menindaklanjuti itu? Oke, nah untuk aspirasi mahasiswa itu sebenarnya sudah masuk ke ranah kementerian nih. Nah, jadi di kami itu ada 9 kementerian, jadi ada yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi Kementerian Dalam Negeri ini adalah kementerian yang bertugas untuk sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan internal di kampus, di dalam negeri, atau di dalam kampus itu sendiri. Tuh. Jadi, di Kementerian Dalam Negeri itu ada 2 direktorat jenderal.
ada Direktorat Jenderal Hubungan Dalam, dan juga advokasi. Nah, jadi Dirjen Advokasi ini itu yang bertugas untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Nah, untuk menjalankan Dirjen ini, itu kami tentunya berkolaborasi dengan ormawa-ormawa di Universitas Pendidikan Ganesha. Contohnya itu adalah BEM Fakultas dan juga MPM Rema. Jadi kami bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut dan bagaimana menyerap aspirasi-aspirasi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi saya mendengar nih, ada yang namanya kementerian. Saya langsung berpikir, oh ini mirip seperti miniatur pemerintahan, gitu kan. Nah, untuk di Uniksa itu sendiri kan tadi sebagai Republik Mahasiswa. Nah, bagaimana sih pembagian posisi di tiap organisasinya, dan tadi katanya BEM itu sebagai bagian dari eksekutif. Apakah itu yang melatar belakangi penamaan menteri pada BEM itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya itu terkait. Nah, jadi menteri-menteri itu kita sekarang ada 9 kementerian. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan bidang-bidang yang ada di ormawa-ormawa lainnya seperti di BEM Fakultas dan lain sebagainya. Namun, kementerian-kementerian ini itu memang membidangi di bidang-bidang tertentu. Misalnya, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini dibagi menjadi 2 dirjen. Nah, maka 2 dirjen inilah yang akan membentuk program kerjanya masing-masing, gitu. Misalnya, Dirjen Pendidikan, mereka punya program kerja. Salah satunya itu contohnya adalah Gema Edukasi. Jadi, dari Dirjen Pendidikan inilah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sebagai pengelola. Bagaimana sistemnya, bagaimana perancangannya, seperti itu. Namun tetap dinaungi oleh kementeriannya, seperti itu. Lalu ada juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi Kementerian Kominfo ini itu bertugas di pengembangan media, baik itu desain, baik itu dari segi publikasi dan dokumentasi, seperti itu. Dan juga ada kementerian-kementerian lainnya. Oke, banyak ya kementeriannya. Ada 9 kementerian. Lalu kalau emang seperti itu, secara umum fungsi eksekutif BEM itu sendiri dalam konteks kampus itu gimana sih BEM menjalankannya? Oke, kalau dari segi eksekutif itu eksekutor sebagai pelaksana, tentunya pada saat setelah kami merancang proker-proker pada saat raker itu, tugas kami adalah menjalankan proker tersebut, seperti itu. Jadi mengeksekusi, dan tugas kami juga adalah untuk memastikan bagaimana program ini bisa kami eksekusi dengan baik. Contohnya beberapa proker-proker kami yang sudah kami eksekusi itu ada PKKMB yang seperti sebelumnya itu kami laksanakan di bulan Agustus. Itu kami sudah melaksanakannya. Lalu ada Gema Edukasi juga, itu kami sudah mengeksekusi. Dan juga kami melakukan eksekusi itu, dampaknya itu kami harapkan tidak hanya berdampak pada kampus semata. Jadi kami bisa mengeksekusi program ini bisa berdampak kepada kampus, kepada masyarakat, kepada lingkungan kita di lingkungan Undiksa, dan tentunya juga untuk Republik kita tercinta. Oke. Lalu tadi kan BEM itu sangat menekankan kolaborasi, bersinergi dengan organisasi lain, baik itu organisasi lain maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara BEM itu memastikan bahwa relasi antar organisasi internal kampus itu dapat terjaga dengan baik? Oke, mungkin intinya itu adalah komunikasi ya, komunikasi. Jadi kita tetap menjaga komunikasi yang baik. Lalu kita juga sudah membentuk seperti grup untuk memudahkan komunikasi, grup UKM, itu kami sudah membuat grup UKM, lalu ada grup-grup ormawa-ormawa, seperti itu. Jadi kami sudah menyediakan wadah untuk berkomunikasi, dan juga tentunya pada saat penyebaran informasi itu kami pasti fasilitasi. Misalnya apabila kami akan melaksanakan kegiatan A seperti PKKMB itu kan kita memohon delegasi nih, meminta delegasi dari masing-masing fakultas atau jurusan itu untuk mengirimkan delegasi panitia. Nah, di sanalah kita berkomunikasi dengan baik, di mana kita saling merangkul. Jadi di sanalah kita mulai mendekatkan diri lah bagaimana sih sistem kerja di
Universitas Pendidikan Ganesha, seperti itu. Oke. Nah, terakhir ini, secara pribadi, apa sih pesan kakak untuk mahasiswa Undiksa yang ada keterlibatan atau ikut menyuarakan pendapatnya dalam isu sosial ataupun hal-hal yang sering dikatakan sensitif nih, seperti isu politik ataupun ekonomi di Indonesia ini? Oke, jadi teman-teman di rumah, teman-teman mahasiswa di rumah, jadi kita sebagai seorang mahasiswa ya tentunya, jadi jangan istilahnya apatis seperti itu, melihat juga keadaannya di sekitar kita lah dulu. Kita dimulai dari lingkungan kita dulu, dari lingkungan kampus, lalu mulai peduli terhadap negara kita khususnya. Jadi walaupun ada beberapa kayak apa ya, masih ada stigma-stigma kalau politik itu menyeramkan seperti itu ya. Jadi mungkin tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus melek dengan yang namanya politik, tapi kita juga harus ingat kita sebagai warga negara, jadi kita itu juga memiliki kebebasan untuk berpendapat tentunya. Jadi apabila memang pendapat teman-teman itu dan kritik teman-teman itu membangun, jadi tidak usah takut untuk menyuarakan teman-teman. Jadi intinya itu adalah kita menyuarakan, jadi kita mengkomunikasikan agar terciptanya negara kita yang lebih baik, itu lingkungan kampus yang lebih baik, dan menciptakan Indonesia yang tentunya lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Reka. Yeah. Jadi itu dia pertanyaan yang sudah kami siapkan itu sebetulnya sudah habis, dan kalau semisal kalian masih memiliki pertanyaan terkait dengan BEM Rema Undiksa, mungkin bisa mengunjungi langsung websitenya ya, dan ataupun sosial medianya. BEM Rema memiliki TikTok dan Instagram juga. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Kak Reka sudah terima kasih banyak dan menjawab. Nah, sekian dari Persma Fisik, dan sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.